Selamat sore teman-teman sekalian. Kita akan berdiskusi tentang Arifin Sinur, tentang naskah-naskah dan pemikiran beliau. Seperti diketahui, di komunitas Aliara sedang berlangsung Hela Teater atau Hela Teater namanya, itu forum teater yang ini berlangsung setiap tahun dan sekarang yang keempat. Tahun ini temanya adalah persembahan kepada Arifin Sinur. Banyak yang bertanya kenapa Arifin Sinur, ya jawabannya jelas ya. Tentu saja banyak tokoh teater yang bisa dijadikan tema untuk Hela Teater, tapi tentu saja kita harus memilih. Dan tahun ini pilihan kami jatuh kepada Arifin Sinur. Arifin adalah salah satu tokoh pembaharu teater Indonesia yang aktif terutama pada tahun-tahun 70-an, terutama dengan dibukanya Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang pada waktu itu kurang lebih pada tahun 68 sampai 15 tahun berikutnya menjadi ajang eksperimen bagi kesenian mutakhir kita pada waktu itu. Di teater kita mengenal Rendra, Arifin, Putu Wijaya, ya. Kemudian di sastra pada waktu itu ada Sutarji Kalsumbahri. Di seni rupa kita tahu banyak sekali ya, antara lain gerakan seni rupa baru itu semua berpameran di TIM. Arifin adalah, di tari tentu saja ada Sardono, ada Huria Adam, ada kemudian Gusmiati Suid, ya. Orang-orang ini semua hidup pada zaman itu dan bereksperimen di Taman Ismail Marzuki. Kalau Anda sempat datang ke Taman Ismail Marzuki yang sekarang, itu suasananya sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun 70-an awal. Nah, banyak yang belum lahir ini. Iya, dari tampangnya sih mereka lahir setelah tahun pertengahan 80-an ini, kecuali Geng Ginanjar. Nah, saya pada waktu itu ya, pada waktu tim aktif itu saya masih tinggal di Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi tidak ada apa-apa, tidak ada kesenian modern kecuali Gandrung Banyuwangi dan waktu itu ada kesenian yang seperti ketoprak namanya Damar Wulan. Teater itu hanya saya baca melalui koran yang namanya Kompas. Dan kesenian modern pokoknya diimpor ke Banyuwangi itu melalui majalah Horizon, melalui Kompas, melalui yang lain-lain. Hingga pada suatu hari, itu saya masih SMP, datanglah satu rombongan teater yang namanya teater keliling. Teater keliling itu berkeliling ke seluruh Indonesia, terutama Pulau Jawa, itu terutama membawa naskah-naskah Arifin Sinur. Nah, pada waktu itu saya SMP dan menonton, saya ternganga, ini aku ada teater yang seperti ini. Naskahnya mega-mega ya. Yang main antara lain Cok Simbara, kemudian Rudolf Puspa, Dery Sirna dan seterusnya. Anda enggak, ya enggak ikut waktu itu. Ke Banyuwangi. 75 kali. Iya. Belum lahir, belum. 75 ya. Saya buka rahasia sekarang. Tahun 75 saya SMP. Ketahuan. Iya. Oke. Mas Sapardi Djoko Damono adalah penyair Indonesia terkemuka dengan banyak buku puisi, dan bukan hanya itu, dia sebenarnya Mas Sapardi Djoko Damono itu sangat dekat dengan teater ya. Dia main teater juga gitu. Menyutradarai kadang-kadang, menerjemahkan naskah dan terutama menulis tentang teater. Dia adalah sahabat dekat dari Arifin Sinur di Solo maupun di Yogyakarta. Ini orang Solo. Arifin Sinur dulu kuliah di Solo. Solo itu Solo sekarang bilangnya, Surakarta. Dan keduanya masih bersahabat terus ketika di Jogja. Beliau kuliah di Fakultas Sastra Inggris dan kemudian pindah ke Jakarta juga, dua-duanya masih rapat. Jadi adalah teman diskusinya. Saya kira Mas Sapardi juga mengamati eksperimen-eksperimen yang saya sebut tadi di Taman Ismail Marzuki tahun-tahun 70-an. Bukan hanya menonton naskahnya Arifin, menonton pementasannya Arifin Sinur bersama teater kecil. Jadi Arifin Sinur mendirikan teater kecil untuk mementaskan naskahnya sendiri, juga naskah-naskah terjemahan ya pada waktu itu.
Misalnya Macbeth-nya Ionesco itu dipentaskan oleh teater kecil. Mas Sapardi juga banyak menjadi juri dari sayembara penulisan naskah yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta tahun-tahun 70-an itu, dan kemudian menjadi juri Festival Teater Jakarta, Mas ya. Waktu itu namanya masih Festival Teater Remaja Jakarta pada waktu itu. Nah, itu yang bisa saya ceritakan. Ya, saya kira sangat menarik latar belakang ini untuk melihat kembali Arifin Zainur. Nah, Yudi Ahmad Tajuddin kita tahu adalah sutradara yang sangat giat di Indonesia sekarang, bersama Teater Garasi yang dia dirikan dan dia pimpin. Nah, Teater Garasi itu adalah tentu saja muncul setelah jauh setelah itu. Kok jauh gitu loh, jauh. Dia mau ngaku bahwa dia masih muda. Jauh setelah Teater Garasi, ya, jauh setelah teater kecil. Ya, memang setelah teater kecil itu satu umur dengan teater mandiri, ya, kemudian teater kurang lebih teater populer Teguh Karya, ya. Waktu itu Slamet Harjo ada juga. Teater mandiri, teater populer, kemudian juga teater IKJ yang notabene coraknya realisme. Setelah itu ada teater-teater yang lain hasil teater festival, teater Sae, kemudian teater kubur. Teater Sae dan teater kubur itu kurang lebih komponen-komponen eksponen-eksponennya itu belajar di teater kecil, ya. Kalau beberapa di antaranya, Dindon, Budi itu belajar di teater kecil. Dua-duanya sempat saya lihat juga. Teater Garasi itu muncul setelah itu. Di Jogja, ini Jogja, jadi sangat intelektual lingkungannya karena dia bikin teater di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Fakultas Sospol, ya. Iya betul gitu ya. Eksponen-eksponen teater Garasi itu kalau saya tidak salah sebagian besar kuliah di Sospol UGM. Nah, pada waktu itu ketika mereka mulai itu tentu di Jogja ada teater dinasti, ya. Ada teater alam Asura N, ya. Kemudian ada teater Gandrik, ya. Nah, saya kira Yudi akan cerita banyak tentang itu, dan lebih daripada itu saya kira seperti ditulis dalam makalahnya, Yudi banyak sekali membaca dan mencerna buah pikiran Arifin Zainur, bukan hanya naskah-naskahnya. Teater Garasi sendiri kita tahu adalah teater yang sekarang mungkin dekat dengan teater tari, kalau saya boleh ngomong begitu. Tetapi ini berproses, ya. Dulu Yudi bersama Teater Garasi mementaskan KPKP tahun 96. KPKP adalah naskah yang Arifin yang juga paling banyak dipentaskan selain Mega-Mega. Dan kemudian dia pernah hampir mementaskan Interogasi Jilid 1 dalam Bayangan Tuhan. Itu naskah yang dipentaskan pertama kali tahun 84 di Taman Ismail Marzuki. Saya sempat nonton itu dengan pemain Zainal Abidin Domba, Imam Wahyudi, dan seterusnya. Dan saya sangat suka pementasan itu. Saya kira untuk perkenalan cukup, dan saya mempersilahkan Mas Sapardi untuk mulai diskusi kita. Silakan. Selamat sore saudara sekalian. Itu ada gambar Arifin, saya ambil dari internet tanpa izin, nggak tahu siapa yang punya. Saya akan berbicara mengenai naskah Arifin karena pementasannya akan dibicarakan oleh saudara Yudi. Sudah mungkin 20 tahun yang lalu saya bicara mengenai naskah Arifin dan nggak ada orang yang percaya, ya. Artinya pandangan saya itu tidak diterima karena saya menganggap naskahnya Arifin itu bukan naskah drama, naskah Arifin itu puisi gitu. Ya, ini saya mau jelaskan. Oke, tapi sebelumnya karena saudara sudah datang, saudara harus janji beli buku saya ini, ya. Tuh, loh iya, ini ya. Oh, dan ini buku paling baik di dunia, ya. Di situ ada. Ya. Kalau sudah beli itu jadi pinter drama, pokoknya. Oke, ini Arifin, membaca Arifin Zainur. Sip, ada situ? Ya. Nah, saya mau bicara pada apa yang dibicarakan sama si Pak moderator ini tadi. Tahun 68 dan 70-an itu
tahun yang sangat penting dalam perkembangan sastra dan teater Indonesia. Mulai dari ini ya, ada di Taman Ismail Marzuki, kemudian ada Dewan Kesenian Jakarta, Anda tahu. Kemudian ada, nah ini yang paling penting, sayembara menulis naskah lakon. Pada waktu itu diselenggarakan itu. Ini kalau dimatiin barangkali lebih jelas ya. Dimatikan sebagian. Jadi pada waktu itu ada orang yang namanya Wahyu Sihombing, itu memimpin bagian teater dari JKJ itu, menyelenggarakan sayembara menulis naskah lakon setiap tahun. Dan kemudian pada tahun berikutnya dimainkan oleh teman-teman teater remaja di Jakarta itu. Nah, jadi dengan demikian bertahun-tahun, dan sejak tahun 74 saya pindah ke Jakarta, saya selalu menjadi juri dari sayembara menulis naskah lakon dan juga teater remaja itu. Ya. Ini festival teater remaja, kemudian ada majalah Horizon pada waktu itu tahun 2008, itu juga menampung naskah yang neko-neko yang aneh-aneh itu. Ya. Kemudian ada Pustaka Jaya juga. Jadi Pustaka Jaya itu menampung drama-drama yang menang, juga novel yang menang, karena dulu ada sayembara menulis novel. Ya. Ini tahun yang luar biasa ini. Kemudian ada pementasan Rendra yang juga aneh-aneh pada waktu itu. Ya. Menuliskan teater absurd apa segala macam. Kemudian ada Puisi Beling, Drawingnya tahun 71, 72 di Jakarta, di Bandung ya, sama Remi Silado ini. Kemudian ada pengadilan puisi, pengadilan kok puisi tahun 74 ya. Puisi itu diadili ya. Yang tertuduh itu Gunawan Muhammad, saya, Taufik Ismail gitu, dimaki-maki semua. Nah, kemudian ada seni rupa baru, tadi kan disebut juga saya kira. Ada Selamat Abdul Syukur yang main piano tapi itunya dibuntel pakai gombal gitu loh Jadi bukan ting 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 duk gitu. Nah, katanya main musik katanya. Semua ada waktu itu dan sebagainya. Ya. Jadi pada waktu itu memang muncul bermacam-macam kegiatan yang mungkin bagi kita sekarang kok dulu kok begitu ya gitu. Ya. Memang saya kira ini semacam euforia dari suasana ketika kita lepas dari tekanan zaman Orde Lama itu. Dalam waktu beberapa tahun pertama Orde Baru itu kan muncul semua, kemudian ya sudah terlanjur muncul aja terus gitu. Oke, kemudian tokoh KPKP. Saya akan membicarakan KPKP ya. Karena yang bukan yang saya hafal, tapi daripada banyak lebih dari satu saja. Tokoh KPKP itu ini. Ada Abu, Iem, Emak, Yang Kelam, Bulan, Majikan, Kakek, Jin Putih, Pangeran, Bel, Pasukan Yang Kelam, Kelompok Kakek, 1000 Bulan yang goyang-goyang, Gelandangan dan Tan Tidur. Tokoh kok 1000 bulan yang goyang-goyang yopo. Ya, ini bagi saya ini bukan drama, ini Arifin tulis puisi, saya bilang gitu. Ya, kemudian ada Gelandangan, ada Tan Tidur, ada Bel, ya. Nanti akan saya anukan. Ya. Nah, dengan dengan penokohan yang seperti ini kita bisa membayangkan sebenarnya sebetulnya naskah Arifin seperti apa. Naskah Arifin yang luar biasa bagusnya itu sebetulnya apa sih gitu. Saya mencoba mencari jawab tahun-tahun saya baca dan saya mau nonton pementasan yang dilakukan baik oleh Arifin maupun bukan, dan saya terus terang saja tanpa niat untuk menyakiti orang yang mementaskannya, saya lebih suka baca naskahnya. Naskahnya itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Kemampuan Arifin untuk berpuisi itu masuk ke dalam naskah-naskah dramanya itu, bukan dalam puisinya. Kira-kira seperti itu. Ini pertunjuk pemanggungan. Tadi tokoh. Nah, di dalam drama itu kan ada dua komponen yang penting, yakni tokoh-tokohnya dan kemudian petunjuk pemanggungan. Ya, petunjuk pemanggungan itu bisa sangat cermat, seperti punya Ibsen, punya yang orang-orang realis itu, tapi juga kadang-kadang yang sangat cermat itu justru dialognya itu. Jadi kalau kita misalnya baca naskah Shakespeare itu petunjuk pemanggungan kan cuma keluar
keluar masuk nggak ada apa-apanya, cuman itu. Tetapi di dalam dialog itulah segala macam ada di situ. Ya, ada latarnya di situ juga, ada waktunya ada di situ, penokohan ada di situ. Jadi semua itu dijelaskan di dalam dialog, bukan dalam pemangkungan. Ya, Anda bisa membayangkan kalau pemangkungan itu seperti ini. Matahari melesat, bulan berpusing-pusing. Gimana sutradara menangkap ini? Kalau saya sebagai orang yang membaca puisi, luar biasa itu, sebagai puisi, ya, tapi tidak sebagai pemangkungan. Dan saya sangat senang, ya, Arifin berani menulis seperti itu. Nah ini mereka berpacu dengan sang waktu. Gimana menafsirkan seperti itu? Ya. Ini titik yang penting sekali pada karya Arifin, saya kira. Ya. Saya cepet-cepet aja. Ini dialognya. Dialog itu kan membawa kita maju atau menjelaskan apa gitu. Tapi ini dialog, kalau tidak salah dialog nenek kepada abu atau apa gitu kalau nggak salah. Oh ya, tuh kan. Ketika prajurit-prajurit dengan tombak-tombaknya mengepung istana cahaya itu, sang pangeran rupawan menyelinap di antara pokok-pokok, sementara air dalam kolam berkilau mengandung cahaya purnama. Adapun sang putri cerita dengan lebaran jantung dan seterusnya. Tidak ada progresi di situ, tidak ada petunjuk apapun. Ya. Jadi si nenek itu dongeng kepada si tokoh ini namanya Abu. Ya. Nama saya adalah Abu tuh, sengsara banget dia nama kok Abu. Jadi Abu ini memang sudah Abu sejak semula. Akhirnya kan jadi Abu juga, dari Abu ke Abu dia itu namanya Abu. Jadi sebagai lambang itu luar biasa. Arifin menciptakan nama-nama yang tadi itu semua lambang. Ini sudah lihat lagi ya. Ini dialog apa ya? Sudah baca dialog itu puisi apa bukan? Puisi itu? Coba sekarang kita tahu bahwa itu yang mau ngomong majikan. Yang itu Abu. Tapi kalau di panggung masuk bilang saya majikan terus ngomong, saya Abu kan enggak. Ya kan? Yang ada kan cuma bunyi. Nah kalau bunyi itu diulang-ulang, Abu, hamba Tuhan, Abu, hamba Tuhan, Abu, hamba Tuhan. Itu puisi. Itu puisi jelas. Kalau pengulangan itu adalah unsur yang paling penting dalam puisi. Pengulangan itu. Kemudian ini juga Wajan apa itu? Apa ya? Dihapusi. Soalnya kalau gitu nanti bosan nonton saya. Bulan menyanyi, loh. Bulan kok menyanyi? Yang tahu yang tahu bahwa itu bulan kan saya yang baca. Tapi kalau itu sudah di panggung, mana tahu dia namanya bulan gitu. Andai kau tergoda jangan salahkan daku cahayaku yang kelam. Yang kelam itu kan di teks gitu. Saya menikmati itu karena di teks. Tapi ketika muncul kan nggak tahu itu siapa gitu. Ya, yang kelam bulan terus atau sampai di bawah. Itulah jawaban dari segalanya konyol. Ya memang konyol. Ini apa namanya? Kalau kita menganggap sebuah dialog dalam drama yang ada progresinya, ya konyol karena tidak ada progresi sama sekali di sini. Tapi ini puisi. Menurut saya. Ya. Ada lagi, masih. Apa itu? Apa? Ya. Saya kira penyair harus bisa begitu, ngapusi orang lain. Ya. Ini burung, di manakah ujung dunia? Di sana. Kata, di manakah ujung dunia? Di sana. Rumput, di manakah ujung dia? Di sana. Lah kita mana tahu itu kata apa rumput apa rumput, nggak ada, nggak tahu di panggung nggak ada tulisannya. Ini masalahnya panggung dan naskah ya. Di naskah itu jelas kita berhubungan dengan orang-orang, nama-nama. Tapi begitu naik panggung nama itu hilang, kecuali kalau disebut oleh musuhnya atau oleh temannya bicara atau oleh dia sendiri. Kalau tidak kita tidak tahu siapa. Nah, itu adalah masalah yang terjadi pada naskah-naskah tahun 70-an sebagai hasil sayembara penulisan naskah drama itu. Anda bisa membayangkan misalnya naskah Putu Wijaya itu yang judulnya itu apa?
bukan Adu. Tokohnya itu ada semua salah seorang namanya. Salah seorang itu berapa ekor, 2 apa 4 apa 10 apa 100 nggak tahu, nggak jelas ya. Tiba-tiba ada salah seorang yang lain apa salah seorang itu ya itu benar memang nggak usah disebut, karena disebut apa enggak sama aja kan, di panggung kan nggak ada nama itu, nggak ada lagi gitu ya. Jadi nah dengan cara semakan kita tahu ini kan pengulangan gitu ya, dan akhirnya untuk mencapai sampai abu itu kemudian jadi jenazah, yang mula-mula sudah jenazah itu ya, itu oleh Arifin dipelintir ke sana ke sini menjadi semacam apa nyanyian diulang-ulang lagi, kalau nyanyiannya sangat bagus saya kira luar biasa ya. Ini yang apa namanya bagi saya agak apa sebenarnya ini ada musiknya, tapi kok musiknya nggak bunyi. Saya itu udah masang musik susah-susah loh di sini, nggak bunyi ya, kacau nih. Sontoloyo juga nih, Salihara nih. Oke, jadi nah sekarang habis, padahal ada musiknya bagus sekali ya. Oh, ada tuh. Nah, udah penutup kok ya. Oh, ada. Itu penutup seperti itu lihat. Oke, dari itu sandiwara berakhir dengan awal adegan pertama. Nah, itu teater absurd. Ya. Pada tahun 50-an, seorang pakar teater barat namanya Martin Esslin itu membuat teater absurd itu seperti ini, seperti antara lain ini. Dan ini berlaku untuk Putu Wijaya dan untuk penulis-penulis yang lain juga. Jadi mereka itu kalau sudah kemudian kembali lagi saya menerjemahkan beberapa naskah teater absurd oleh Adamov dan oleh Ionesco. Waktu itu saya kira 1 atau 2 pernah dipentaskan Arifin di sini dan di Jogja kalau saya tidak salah. Dan ya seperti ini. Jadi kalau sudah terakhir itu kembali ke awal pertama gitu. Itu salah satu cirinya. Nah, jadi saya curiga kenapa pada waktu itu tahun 70-an 68 itu muncul beberapa kegiatan yang tadi lah. Antara lain kegiatan yang penting dalam kaitannya dengan teater adalah apa yang dilakukan oleh Rendra pada waktu itu, mementaskan berjenis-jenis teater itu. Saya telah berbicara dengan banyak teatrawan pada waktu-waktu yang kemudian, dan mereka bilang enggak mas, saya enggak terpengaruh oleh apa sekarang, saya nggak pernah baca segala macam. Ya baca sama dengarkan sama aja. Membaca naskah dan kemudian menonton teater sama-sama mawon akibatnya. Nah, ini kalau kita nonton teater absurd ya akhirnya tahu teater absurd seperti itu gitu. Jadi saya kira ini suatu dialog yang bagus sekali antara apa yang terjadi di luar sana tahun 50-an di Eropa dan sesuatu yang terjadi pada tahun 70-an di sini. Jadi pada waktu itulah muncul bermacam-macam akal-akalan seperti yang telah dilakukan Adamov dan kemudian si Beckett dan segala macam itu ya, sampai pada taraf yang pol. Seperti tadi Putu, tokohnya tidak dijelaskan. Tokohnya adalah salah seorang. Kemudian Norka Marendra itu menulis tokohnya itu bukan nama orang, tapi tanda baca titik, koma, terus titik, kemudian plus, minus gitu. Jadi itu tokoh-tokohnya.
Nah terus kan itu kan nggak perlu lama. Jadi apa yang mereka dengar atau yang mereka baca itu kemudian didorong masuk jauh sekali ke dalam cara berpikir dan imajinasi rekan-rekan yang muda-muda itu, dan menghasilkan jenis-jenis naskah yang aneh-aneh. Lah di sini saya membicarakan semua itu. Makanya kalau mau pintar baca ini gitu. Ya. Terus terang saya bikin catatan mengenai penjurian tahun 74, 75, 76. Saya catat semua di situ. Bagaimana aneh-anehnya mereka itu ya. Mulai dari Aku Diat, mulai dari Norka, mulai dari Yudhistira itu gemblung semua itu. Ya. Yang tidak gemblung cuma satu, saya ini KM dari Bandung itu masih bagus, waras itu ya. Tapi siapa waras jelek itu masalahnya di situ. Yang bagus yang nggak waras itu gitu pada waktu itu. Nah, jadi demikianlah yang terjadi, dan saya lihat setelah kesana kemari saya terus teringat sama Arifin, karena saya mau di sini karena saya bicara mengenai Arifin. Arifin itu sahabat saya yang susah cari gantinya, makanya ketika dia tuh sakit saya nggak mau menengok, karena saya tidak mau menengok sahabat yang wajahnya sudah saya nggak pernah sampai hati ya. Dan ketika mendengar Arifin meninggal, saya bilang kok saya ditinggal gitu loh. Saya tuh dekat sekali sama Arifin ketika masih mahasiswa di Jogja, masih di Solo ya. Itu dia beberapa kali datang ke rumah saya, tidur di rumah saya gitu, berdiskusi macam-macam, dan itu saya rekam dalam sebuah sajak yang antara lain ada di situ, saya kira ya. Ada di situ ya. Arifin itu menurut saya orang yang nggak pernah bahagia ya. Orang selalu gelisah. Wah, habis-habisan gelisahnya itu, habis-habisan ya. Itu selalu dikatakan pada saya, dan hasilnya adalah sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam drama-drama itu. Coba Anda baca dramanya. Dalam drama-drama Arifin itu yang disebut drama, saya menyebutnya puisi ya, itu yang muncul adalah bukannya cerita, bukannya apa, tapi suasana, sehingga inilah yang menyulitkan siapapun yang mencoba mentransfer ini ke panggung. Bahkan saya menonton beberapa kali pementasan Arifin, dan saya lihat, loh aneh, Arifin sendiri kok nggak paham tulisannya gitu. Jadi ketika dia mentransfer ke panggung, jadi lain, tidak seperti pengalaman saya ketika saya membaca naskah-naskahnya. Ini yang luar biasa pada hubungan antara naskah dan panggung itu. Orang mengatakan itu ada hubungannya, saya mengatakan iya, tapi bukan hubungan sebab akibat. Ini orang membaca naskah kemudian berimajinasi terus melahirkan panggung gitu loh. Tapi kalau ini ditarik ke sini lagi ya nggak jalan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi harusnya dua-duanya sama bagusnya. Ya, ini bisa lebih bagus dari ini, bisa lebih buruk, ini juga demikian. Jadi bahwa kalau ini jelek, naskahnya juga jelek, nggak boleh bilang begitu. Ya. Naskah jelek dan pementasan jelek itu nggak ada hubungannya. Ya. Naskah jelek pementasan bagus ya bisa, pementasan jelek ya bisa, naskah bagus pementasan jelek ya bisa gitu. Sama dengan kalau novel jadikan film, sama saja. Ya. Kita tidak boleh memperlakukan itu dalam kaitannya dengan sebab akibat atau ini asal usul dan segala macam, itu nggak boleh. Nah, itulah sebabnya saya senang sekali diminta membicarakan Arifin naskahnya saja, karena saya kalau membicarakan pementasannya, di samping saya tidak melihat banyak pementasan Arifin, juga saya tidak begitu menguasai teknik panggung, meskipun seperti tadi dikatakan Nirwan, saya itu bersahabat dengan Arifin, pernah menyutradari Arifin, pernah disutradari Arifin, pernah main bersama Arifin ya. Dia kan rumahnya di Cirebon, pernah pergi ke Arifin ke Cirebon, kemudian main 2 drama, dan satunya Pinangan, dan satunya lagi drama terjemahan saya namanya Pagi Bening itu ya. Salah satunya saya sutradari, satu itu dari Arifin.
dan kemudian beberapa kali seperti itu ya. Jadi saya tahu betul banyak sekali terjemahan saya di apa namanya di mainkan Arifin di Jakarta pada waktu. Saya tahu betul, bahkan ada sebuah naskah asli saya, tulisan saya, konon saya nggak lihat karena saya nggak punya TV pada waktu itu, pernah dimainkan Arifin di televisi tahun 60 sekian gitu, tidak tahu. Nah jadi kalau saya bicara mengenai Arifin, percayalah karena saya sahabatnya gitu ya. Kalau saya salah, ya Arifin juga ikut salah gitu loh. Ya, oke. Terima kasih, sampai nanti kalau ada yang ngomong-ngomong. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Sapardi. Sebelum saya ke Yudi, sebenarnya ada satu pertanyaan supaya tadi agak jelas, Mas. Tadi Mas Sapardi menyebut pengaruh teater absurd terhadap penulis-penulis dan penulis naskah yang tadi itu. Kalau boleh tahu, kapan naskah absurd Eropa yang pertama itu dimainkan di Indonesia, tahun berapa dan oleh siapa, Mas? Aku lali, tapi saya itu nggak begitu tahu. Tapi ketika saya belajar sastraan dan drama itu di sekolah, saya tahu mengenai itu, dan saya kira tidak tahu apakah siapa yang pertama kali membahasnya teater absurd, siapa? Rendra. Sebelumnya belum. Nah itu, jadi harus diurut. Saya menuduh begitu, tuduhan saya bisa salah. Tapi kalau iya berarti saya benar gitu. Jadi sebelumnya memang ada. Karena semua itu terlibat dalam Rendra. Rendra itu Sontoloyo orang itu. Semua orang diikutkan gitu, tapi setelah masuk terus semua pengen keluar gitu loh. Akhirnya beranak pinak jadi teater banyak sekali. Nah, satu pernah dimaki-maki Rendra, tapi disuruh main. Saya tahu saya nggak bisa main, tapi disuruh main. Kalau nggak main, diuber ke Solo, dimarah-marahi, dimarah orang banyak gitu. Kok nggak mau main, gitu. Jadi pada waktu itulah saya kenal Rendra itu. Saya kenal Rendra sebagai pemain, bukan sebagai penulis drama. Saya kenal Arifin sebagai penulis drama, tidak sebagai pemain. Baik, terima kasih Yudi. Langsung aja Yudi. Ya, jadi silahkan Yudi. Terima kasih Mas. Mas Hendro dan teman-teman Saliara ini agak kebangetan sebenarnya, karena meminta saya berbicara tentang Arifin Senur bersanding dengan Pak Sapardi Djoko Damono gitu, yang sudah membuat buku drama Indonesia, buku terbaik di dunia. Sementara saya cuma sutradara yang baru memulai keterlibatan saya di akhir tahun 80-an ketika saya pindah ke Jogja gitu. Ya masih belasan tahun, 15 tahun waktu itu. Artinya kemudian saya akan lebih berbicara tentang bagaimana saya sebagai sutradara bertemu, tidak secara langsung karena saya tidak pernah punya kesempatan bertemu secara langsung dengan Mas Arifin atau Pak Arifin Senur itu, tetapi bertemu dengan naskah lakon-lakonnya dan terutama juga dengan esai-esai tentang teater yang ditulis Mas Arifin gitu. Jadi di tahun 80-an akhir ketika saya ke Jogja itu, kalau saya lihat kemudian ya, pertunjukan-pertunjukan teater yang saya tonton saat itu ya, Dinasti itu nomor terakhirnya, Ampas kalau nggak salah, di tahun 89 gitu, Alam gitu. Juga saya menonton pertama kali yang naskah Mas Arifin Senur dipentaskan oleh satu kelompok teater namanya Stupa, Studi Teater Usaha Patungan ya, khas Jogja. Yang menyutradarai Mas Jujuk Prabowo, yang salah satu yang memainkan jadi tokoh utamanya Sandek itu Wani Darmawan gitu. Di sana saya pertama kali berjumpa dengan Mas Arifin Senur ya, atau gagasan atau lakon-lakonnya Arifin Senur, dan ya sebagai remaja puber gitu yang baru memulai teater, pertunjukan itu dan bagaimana hal-hal dibicarakan, peristiwa-peristiwa digelar di atas panggung gitu dalam struktur yang tidak urut gitu, dan seperti Pak Sapardi bilang barusan, lebih suasana itu memukau saya gitu.
Nah, selanjutnya ketika saya terus menggeluti teater dan mencoba mempelajari teater gitu, secara otodidak karena saya tidak sekolah teater gitu, kemudian saya punya kesan. Jadi salah satu nilai dan kesan yang paling besar atas Arifin Senur pada saya adalah bahwa Arifin Senur itu sutradara teater Indonesia menurut saya yang paling intens mendiskusikan tentang apa yang kemudian akan saya sebut sebagai gagasan teater gitu. Jadi bagaimana ide teater dibayangkan dengan alasan-alasan apa dan tujuan-tujuan apa gitu. Kalau kita lihat esai-esainya gitu, teater tanpa masa silam, teater bukan teater barat di timur gitu. Diskusi tentang gagasan teater dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuannya itu sangat intens, dan saya setuju dengan Pak Sapardi. Kalau Pak Sapardi sebagai teman dekatnya Mas Arifin bilang bahwa Arifin Senur itu orang yang gelisah gitu, terus-menerus gelisah. Kalau kita baca esai-esainya itu kelihatan sekali gitu. Paling tidak saya menangkap kesan itu gitu. Jadi terus mempertanyakan, terus mencari tahu gitu, dan terus juga kemudian menyoal pilihan-pilihan, bahkan pilihan-pilihannya sendiri juga gitu. Nah, jadi buat saya yang paling penting adalah pertemuan saya dengan Arifin Senur itu tentang gagasan teater, nilainya, dan bagaimana dia kemudian akan menurunkan peristiwa-peristiwa teater yang dibikin oleh seniman gitu. Nah, dan membaca lebih jauh, Mas Arifin Senur itu menunjuk bahwa gagasan teater itu selalu terkait dengan apa yang terjadi di lingkungannya, baik lingkungan teater saat itu maupun lingkungan besarnya atau lingkungan masyarakatnya, situasi masyarakatnya gitu. Dari sana kemudian di kemudian hari kemudian saya bahkan berani merumuskan bahwa yang disebut sebagai dramaturgi atau itu punya dua kaki gitu. Yang pertama adalah bagaimana si seniman membaca dan memahami estetika teater, sejarah teater, dan yang kedua adalah bagaimana seniman melihat penontonnya, siapa penontonnya, dan orientasi komunikasi macam apa yang hendak diberlangsungkan gitu. Nah, itu di awal perihal gagasan teater itu yang terbesar saya kira terbangun dari bagaimana saya membaca esai-esai Mas Arifin Senur. Bahkan dalam lakon-lakonnya kalau teman-teman baca Mas Arifin yang sadar diri. Lakon-lakonnya itu kan seperti sadar diri. Jadi tiba-tiba misalnya mengundang sutradara atau tokoh Semar yang kemudian juga berganti peran sebagai bilang bahwa saya sutradara pertunjukan ini gitu. Jadi teaternya bukan tidak menghadirkan ilusi sebagaimana ilusi kenyataan sebagaimana di realisme misalnya. Dan dari sana kemudian ya itu saya ketika membaca lakon-lakon Arifin Senur pada saat yang sama, di samping mencerap narasi tema misalnya, pada saat yang sama juga berpikir tentang teater itu sendiri sebagai satu bentuk ungkap gitu. Nah, kemudian ketika saya baca lebih jauh juga Arifin Senur, tetapi ini kayaknya bukan khas Arifin Senur kalau yang ini. Jadi sebagaimana Rendra gitu di tahun 70-an awal atau 60-an akhir atau 70-an awal, saya lupa persisnya, melontarkan bahwa teater Indonesia atau teaternya itu adalah teater yang mempertimbangkan tradisinya sendiri gitu sebagai satu sumber penciptaan gitu. Dan di beberapa tahun kemudian Mas Arifin juga menulis esai bahwa teater Indonesia bukan teater barat di timur gitu. Atau bahwa teater Indonesia adalah teater tanpa masa silam. Yang artinya, yang ini yang kemudian sebenarnya penting banget buat saya. Kalau menyadari bahwa teater Indonesia itu teater yang tanpa masa silam, maka seluruh masa silam teater adalah seluruh masa silam teater di dunia, atau masa silam seluruh teater adalah masa silam teater di Indonesia gitu. Nah, saya untuk hal ini saya kepingin menjelaskan satu anekdot kecil, satu peristiwa kecil yang saya alami sebagai pelaku teater ya. Jadi tahun 95 di awal saya mendirikan teater Garasi, saya diundang ikut main di satu komunitas seniman yang menyebut dirinya teater paku.
Sebenarnya ini sekumpulan sebagian besar anggota teater Gandrik pengen refreshing, bikin proyek teater yang lain gitu dan mengundang seniman-seniman yang lain termasuk beberapa seniman muda termasuk saya. Di sana saya bertemu dengan Novi Budianto, Jujuk Prabowo, gitu, Butet Kertarejasa gitu. Yang di dalam latihan-latihan yang mereka itu kan sangat pandai berimprovisasi, artinya ada naskah. Waktu itu naskahnya naskah Inspektur Jenderal atau diadaptasi oleh mereka menjadi Inspektur Agung Gogol. Itu mereka adaptasi dan mereka dipermainkan, artinya nggak cuma dimainkan tapi dimain-mainkan oleh teman-teman teater Paku gitu atau sebagian besar dari teater Gandrik. Dengan misalnya dibawa ke konteks Jawa dengan improvisasi orang-orang itu yang saya sebut tadi itu berangkat dari pemahaman dan sensibilitas mereka yang tinggi atas seni tradisi Jawa, atas tembang-tembang Jawa, atas tonalitas Jawa, atas musik Jawa gitu. Di dalam latihan-latihan itu saya menemukan satu kenyataan yang cukup ganjil awalnya, bahwa pertama ya yang saya temukan pertama adalah bahwa saya tidak bisa mengimbangi mereka gitu. Dalam improvisasi yang di dalam gaya teater yang kemudian disebut sebagai sampakan, itu banyak disebut ya, gaya teater yang terus diusung oleh teater Gandrik ya. Saya tidak bisa mengimbangi mereka gitu. Awalnya saya menenangkan diri bahwa tentu saja saya tidak bisa mengimbangi mereka karena saya tidak lahir di Jogja, saya baru ke Jogja umur 15 tahun gitu. Artinya saya tidak akrab dengan khasanah seni tradisi yang jadi pijakan mereka gitu, pijakan estetika sampakan gitu. Tetapi setelah saya pikir-pikir kemudian, setelah saya pulang ke rumah, saya yang lahir di Jakarta Utara itu ternyata tidak akrab dengan seni tradisi manapun gitu. Tidak Betawi, tidak Indramayu misalnya, kota asal ibu saya gitu. Jadi sementara di sisi lain gitu, seni tradisi itu oleh guru-guru saya di sekolah atau orang-orang tua atau kemudian senior-senior saya di teater sering disebut sebagai tradisi asli kita gitu. Sementara realisme atau teater modern gitu, itu kan adalah tradisi asing yang datang kemudian gitu. Jadi saya menemukan kenyataan bahwa jarak saya dengan tradisi yang disebut sebagai tradisi asli kita itu sama jauhnya dengan jarak saya dengan tradisi asing gitu, dengan realisme gitu. Kalau saya hendak sebagai aktor misalnya atau sebagai sutradara hendak bikin pertunjukan dengan gaya sampakan misalnya, saya harus mempelajari sampakan, saya harus belajar seni tradisi di balik estetika sampakan itu, sebagaimana saya juga harus mempelajari realisme gitu atau teater konvensi-konvensi lain teater modern gitu. Saya cukup panik waktu itu, dan ketika membaca esai Mas Arifin yang bahwa teater Indonesia teater tanpa masa silam itu, atau masa silam teater Indonesia adalah masa silam seluruh teater atau sejarah teater di dunia. Saya kemudian jadi tenang. Artinya kemudian identifikasi posisi saya atau saya menautkan diri pada bahwa pada seluruh tradisi teater yang bisa saya rengkuh, bisa saya baca gitu. Dan sejak saat itu saya lebih percaya diri gitu. Nah, saya menyampaikan hal ini dan saya juga tadi senang dengan apa yang dilontarkan oleh Pak Sapardi gitu, atau di satu data atau bahwa naskah-naskah Arifin misalnya menurut bacaan Pak Sapardi itu terpengaruh oleh naskah absurd gitu. Pembacaan atau pendengaran atau Mas Arifin atas gagasan teater absurd gitu. Nah, kalau saya baca, tapi mungkin kalau saya baca esai-esai yang lain ya, Rendra di generasi itu, saya seringkali bertemu dengan semacam satu ketegangan atas asal usul dan orientasi kebudayaan teater gitu. Di mana posisi teater? Asalnya dari mana dan bagaimana teater harus mengarahkan dirinya gitu. Nah, tetapi pada generasi yang lebih kemudian, ketegangan asal usul dan orientasi teater itu saya seringkali ketemu dengan saudara-saudara yang kemudian ya, yang lebih muda itu menjadi
semacam esensialisme tradisi, jadi bahwa teater, saya pernah ketemu pelaku teater di Jogja yang udahlah menjadi seniman teater nggak perlu belajar tentang realisme, nggak perlu belajar tentang absurd. Kita semua di sini kan dekat sekali, ada banyak tradisi, ada banyak teater yang bisa dijadikan sumber gitu. Jadi kemudian bahwa teater Indonesia itu seolah-olah ada satu yang tunggal, ada satu yang pasti gitu. Nah, sementara membaca Mas Arifin Syainur atau di esai-esai Arifin Syainur itu saya membaca bahwa ada satu dialog, ada satu jelajah bacaan yang tinggi sekali gitu. Di esai-esai Mas Arifin Syainur nama-nama seperti Peter Brook gitu, Stanislavski, Grotowski gitu, itu muncul gitu. Sumber rujukan pengetahuan teater Mas Arifin sebenarnya bisa dilacak juga gitu. Ini tidak saya temukan pada esai teaternya Rendra atau Putu Wijaya gitu. Dan ini yang saya tidak tahu, tentu saja karena saya tidak hidup di tahun 70-an atau 80-an bagaimana situasi teater saat itu ya. Saya kira buat Rendra, Arifin, Putu bukan pandangan atas tradisi yang esensialis yang hadir, tapi itu bagian dari satu arus besar sebenarnya ya. Arus besar teater atau gagasan teater yang berlangsung bukan cuma di Indonesia tetapi juga di mana-mana. Ketika saya baca kemudian gitu misalnya di tahun-tahun 60-an akhir 70-an itu proyek-proyek interkulturalisme teater sedang berlangsung secara masif artinya. Salah satu yang terkenal adalah proyek interkulturalisme teaternya Peter Brook gitu, yang mencoba mencari dialog antara timur dan barat gitu, mencari inspirasi baru pada estetika timur gitu. Nah, Peter Brook ini bahkan mendirikan satu pusat teater di Paris yang misinya adalah menemukan bahasa teater yang universal. Jadi dipentaskan dimanapun orang paham gitu. Dan mereka berangkat ke timur. Peter Brook berangkat ke India, berangkat ke Indonesia dan mencoba bikin pertunjukan Mahabharata, berangkat ke Afrika juga di Musawarah Para Burung berdasarkan novelnya Attar itu. Nah, saya lihat bahwa bahkan penolak atau gini, lontaran Rendra untuk mempertimbangkan tradisi gitu. Pernyataan Mas Arifin Syainur bahwa teater Indonesia bukan teater barat di timur itu juga berpantulan dengan apa yang terjadi di tempat lain gitu. Di Jepang, Tadashi Suzuki pada tahun-tahun yang sama gitu mementaskan lakon-lakon Yunani dengan idiom pertunjukan dari seni tradisi Jepang. Sehingga sampai Tadashi Suzuki misalnya dia bisa membangun satu sistem training berdasarkan dialog itu gitu. Tatsumi Hijikata, Kazuo Ono gitu menciptakan Buhto itu setelah mereka mempelajari modern dance, mempelajari tari-tari estetika tari barat misalnya. Nah, artinya ada dialog itu yang sayangnya ketika saya bertemu dengan beberapa orang sutradara yang lebih kemudian dari Mas Arifin, justru dialog itu tidak terlihat gitu. Dialog antara pembacaan atas tradisi yang ada di sekitar si seniman dengan tradisi yang jauh misalnya yang berlangsung. Nah, Mas Arifin di esainya yang lain menulis bahwa ini bukan xenophobic ketika saya bilang teater Indonesia bukan teater barat di timur gitu. Artinya dari sana jelas bahwa ini satu upaya Mas Arifin untuk mencari satu gagasan teater yang bertaut dengan situasi masyarakatnya gitu, bertaut dengan calon-calon penontonnya atau penonton yang ia bayangkan gitu. Nah itu saya terkesan betul dengan itu, dan kemudian buat saya bahwa semacam orientalisme terbalik di generasi itu mungkin bagian dari konstruksi zaman saat itu, bagian dari suara atau mata zaman saat itu. Nah, yang kalau dibaca sekarang demikian. Tapi satu hal yang jelas buat saya, satu hal yang penting buat saya bahwa gagasan teater ini saya pelajari dari Mas Arifin tidak pernah bisa dilepaskan kaitannya dengan apa yang terjadi di lingkungannya, baik lingkungan teater maupun lingkungan masyarakatnya.
Nah, ketegangan asal usul atas tradisi teater ini saya tidak menemukannya di teater-teater yang lebih kemudian ya, di teater Sae, teater Kubur, teater Gapit di Solo. Ada situasi yang lebih rileks atas asal usul dan lebih mencoba menggali situasi-situasi real di lingkungan mereka gitu. Yang saya tidak tahu, mungkin Mas Nirwan dan teman-teman yang lain yang pernah dekat dengan teater saya bisa teater saya atau teater Kubur bisa lebih berbicara gitu. Tapi saya menonton 12 menit biografi, 12 menit untuk Yanti gitu. Biografi Yanti dalam 12 menit itu saya melihat apa ya, isu atau hal yang hendak diperbincangkan di dalam pertunjukan itu adalah apa ya, subjek-subjek yang terasing, remuk di kota gitu. Jadi artinya ada lokus, ada pijakan yang lebih spesifik ke situasi kota gitu. Di Gapit misalnya, naskah yang ditulis Bambang Widoyo SP itu secara spesifik menunjuk satu komunitas kampung tertentu, mempelajari situasi-situasi di sana, soal-soal di sana dan menuliskannya gitu. Jadi tidak tertarik dengan isu identitas kultural gitu, dan bahwa Gapit menyampaikannya dengan bahasa Jawa itu lebih bagian dari kewajaran dari pilihan-pilihannya gitu. Dan ketika saya menonton Gapit di tahun 90-an awal, saya harus bilang bahwa Gapit, nggak tahu, buat saya Gapit adalah estetikanya, pertunjukannya itu adaptasi yang paling berhasil atas realisme di Indonesia buat saya. Jadi itu dan itu artinya yang saya mau bilang, ketegangan identitas kultural itu tidak saya lihat atau tidak saya baca di generasi teater yang muncul di tahun 80-an. Dan lebih jauh di tahun ini, bagian akhir presentasi saya, setelah tahun 90-an gitu, setelah kita tahu bahwa ada Orde Baru selesai, kemudian ada situasi baru yang mungkin mirip dengan tahun 68-70 yang tadi disampaikan oleh Pak Sapardi gitu, ada semacam perasaan bebas dari satu kungkungan sebelumnya gitu. Saya melihat ada beberapa fenomena yang menarik yang saya catat gitu. Yang pertama itu pertunjukan di Jogja itu ada kolektif, ada sekumpulan anak muda lintas disiplin, ada perupa dan juga teater. Perupanya itu Sigit Pius Kuncoro, orang teaternya itu Amrizal, dia pernah di Bandung. Mereka bikin pertunjukan yang pertama misalnya nama komunitas ini Geber Modus Operandi. Mereka bikin pertunjukan Mystical Machine Made in Indonesia gitu. Yang ketika saya menonton itu sebagai sutradara gitu, saya menarik juga ya. Jadi pendekatan lintas disiplin itu menawarkan sesuatu yang lain. Jadi ada semacam pelebaran kosa kata panggung gitu. Dan di anak-anak muda itu mereka rileks banget dengan judulnya berbahasa Inggris misalnya, dan dengan asal usul dan orientasi kultural. Mereka lebih bermain-main, lebih kemudian isu partikular yang mereka gelisahkan apa, dan itu yang digarap dan diolah gitu dengan cara yang mereka ketahui, dengan idiom pemanggungan yang mereka inginkan dan mereka ketahui gitu. Nomor kedua dari mereka, Hall, itu lebih sublim lagi. Pertunjukan yang lain yang saya tonton di tahun 2001-an juga kalau nggak salah, itu adalah pertunjukan teman-teman dari Jakarta, Totos Sugiharto dan kawan-kawan, Stok gitu. Sex, Drugs, and Rock and Roll gitu. Saya menonton pertunjukan itu sama mereka juga berkolaborasi dengan beberapa teman Ruang Rupa. Ada Indra Ameng segala di pertunjukan itu, dan pendekatan lintas disiplin itu sama seperti di Geber Modus Operandi. Saya melihat menawarkan sesuatu yang lain, dan pada saat yang sama isu adaptasi itu juga tidak dibawa dalam dia, karena itu dari naskah asing sebenarnya, naskah terjemahan
yang dibawa diadaptasi ke konteks Jakarta gitu, itu mereka nggak punya ketegangan atas tradisi dari mana gitu, dan mereka lebih menyuarakan apa yang mereka lihat sebagai soal gitu, dan struktur pemanggungan yang lebih cair gitu, yang lebih bermain gitu, ruang yang apa ya, juga lebih cair, itu buat saya patut dicatat. Dan saya tidak tahu apakah ini berkaitan dengan perasaan bebas dari kungkungan itu gitu, tetapi ada fenomena-fenomena itu. Dan pada saat yang sama saya juga melihat Slamet Gundono misalnya, yang berangkat dari tradisi dia, tetapi kita juga tahu kemudian bahwa Mas Slamet ini juga bergaul cukup intens dengan Budi Otong di sebelumnya gitu, dan bagaimana gagasan di Solo. Karena dia pernah bilang ke saya itu, dan bagaimana kemudian gagasan-gagasan teater Budi Otong itu juga cukup mengganggu dia. Buat saya pertunjukan-pertunjukan Slamet Gundono itu juga sangat rileks dengan tradisi gitu, atau bahasa yang dia gunakan, bahasa Jawa Tegal itu kan ya nggak tahu, barangkali sampai sekarang kan ada kesan bahwa itu bahasa yang apa ya, rendah dan sering dimain-mainkan. Mas Slamet Gundono tidak melihatnya demikian, itu bagian dari kewajaran dia, dan yang dia munculkan adalah lebih ya apa yang ingin dia munculkan dengan seluruh referensi, dengan seluruh teknik, kalau kita bilang teknik yang dia ketahui gitu. Jadi bedanya dengan generasi tahun 70-an yang ingin saya bilang, bahwa ketegangan identitas kultural itu sudah lebih cair gitu di generasi-generasi setelahnya. Dan kemudian gitu ada banyak fenomena yang lebih kemudian menautkan diri pada situasi yang berlangsung di kota gitu. Tentu saja saya tidak bisa menyebut semua hal, semua pertunjukan yang menarik di tahun-tahun 2000-an awal gitu. Nah, terakhir saya ingin bilang, karena ihwal gagasan teater ini yang paling penting dan yang paling intens buat saya dari Mas Arifin, sebenarnya saya menolak pernyataan Arifin Senur yang salah satu yang paling terkenal itu gitu, bahwa aktor boleh mati tetapi sutradara tidak gitu. Tidak boleh ada yang mati di teater gitu. Karena ya, bagaimana kita berbicara tentang gagasan teater gitu, ide-ide teater gitu, kalau kemudian sutradara mati misalnya. Saya kira tentu saja Arifin Senur melontarkan itu di dalam naskah interogasi nomor 1 dalam konteks yang berbeda gitu, juga dalam bagaimana ya latar belakang yang berbeda dengan. Tapi karena pernyataan itu sering diambil begitu saja tanpa konteksnya dimunculkan, lebih mengecilkan peran sutradara atau penolakan atas fenomena atau perkembangan teater yang sering disebut sebagai teater sutradara di tahun 80-an itu. Tapi buat saya, gagasan teater itu punya peran yang signifikan dalam karya-karya teater yang dilakukan, dan itu saya pelajari dari Mas Arifin. Terima kasih. Terima kasih Yudi. Mudah-mudahan nama-nama yang disebut tadi cukup berbunyi ya. Budi Otong, Slamet Gundono gitu. Banyak yang lain, cucu Prabowo gitu kan. Itu kalau bukan tetangganya nggak kenal itu. Budi Otong tuh di mana sekarang? Saya teman akrabnya Budi Otong gitu. Seperti Pak Sapardi teman akrabnya Mas Sapardi. Sebelum saya buka tanya jawab, sebenarnya ada satu pertanyaan kecil buat Yudi. Kenapa banyak sekali sutradara atau grup-grup teater yang tertarik kepada KPKP? Padahal naskah itu adalah naskah yang menurut Pak Sapardi, naskah yang puitik, atau dengan kata lain naskah yang mustahil dipentaskan. Ya, saya ingin jawab pertanyaan itu supaya kita kembali lagi bahwa teater itu adalah suatu peristiwa teater, artinya sesuatu yang terjadi di panggung itulah teater gitu loh ya. Jadi kenapa begitu terhadap naskah Arifin, terutama terhadap naskah itu, kenapa banyak sutradara tertarik? Yudi sendiri pernah mementaskan naskah itu. Kalau saya yang pertama temanya ya, ketika
saya bersama Teater Garasi waktu itu memutuskan untuk mementaskan Kapai-Kapai Arifin Sendur temanya. Artinya gini, salah satu yang terlihat besar dari kehadiran lakon-lakon Mas Arifin Sendur di lakon-lakonnya adalah yang dibicarakan itu kan soal-soal orang kecil gitu ya. Di Kapai-Kapai itu isu tentang buruh dan majikan gitu, industrialisasi, modernisasi gitu. Saya waktu itu di tahun 96 bersama teman-teman Teater Garasi tertarik pada soal buruh dan mesin industri itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua juga saya tidak 96 itu ya Teater Garasi baru berdiri 4 tahun. Saya baru berusia 24 tahun gitu. Artinya gini, ada mungkin buat saudara-saudara muda itu kan ada kegairahan yang besar untuk mencoba-coba gitu. Jadi melakukan eksperimen gitu. Nah, di naskahnya Mas Arifin, Kapai-Kapai misalnya, itu dari naskahnya sendiri bentuk atau tawaran untuk melakukan eksperimentasi itu kan segera hadir ya. Berbeda dengan membaca well made play itu loh, naskah lakon yang kalau dari Indonesia misalnya naskah Motinggo Buse lah. Kan itu seperti sudah selesai, sudah tertutup gitu. Sementara naskahnya Mas Arifin itu kan terbuka gitu. Ya seperti Pak Sabardi bilang, bagaimana kemudian menerjemahkan petunjuk dramatik yang puitik itu gitu kan. Jadi kayak sutradara itu ditantang untuk melakukan tafsirnya sendiri gitu. Jadi ada semacam ruang besar untuk melakukan eksperimentasi gitu, menghadirkan tafsir si sutradara gitu. Berbeda dengan naskah-naskah lakon yang lain. Saya kira paling tidak dari pengalaman saya 2 hal itu gitu. Ya sayangnya Pak Sapardi nggak nonton pertunjukan KPKP saya, itu bagus Pak Sapardi. Saya pernah menonton pertunjukan KPKP yang luar biasa, Teater Kubur tahun 88. Dan menurut itu salah satu pertunjukan teater yang terbaik yang pernah saya nonton. Sorry, enggak lah. Sebelum itu sudah dipentaskan. Mas Arifin masih ada waktu itu. Lisbesus yang main waktu itu. Oke. Ini bukan sarana perdebatan domestik. Yayang dan saya termasuk orang domestik. Ya, saya mengenal cukup baik Mas Arifin itu sebenarnya. Ya, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ada banyak nggak kira-kira? Oke, saya ada 2 orang, 3 orang. 3 orang ya, 3 orang, tolong sebutkan nama karena ini direkam. Kalau pertanyaannya itu panjang, nanti saya hentikan dulu baru penanya kedua dan ketiga. Tapi saya kira 3 orang ini bisa dan sekaligus, dan mohon tidak mengulangi apa yang sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya ya, gitu. Baik, silakan. Oke, mulai 1, 2, 3 dulu ya. Ya, silakan Mas. Selamat sore, saya Dedi. Ada kegelisahan saya untuk melihat pemetaan dari naskah-naskah Arifin dari Sumur Tanpa Dasar sampai Ari-Ari, interogasi yang katanya ketiga. Lalu ada pertentangan saya pikir. Oh ya, sebelum pertentangan apa pendapat tentang teater dan ilusi tadi, lalu dihubungkannya Arifin Sendur dengan konsep-konsep Brechtian, konsep-konsep teater Bertolt Brecht gitu. Jadi sering sekali dalam beberapa khasanah diskusi teater ini selalu dihubungkan gitu. Lalu Pak Sapardi menariknya ke posisi. Itu tadi pertanyaan ya? Iya. Lalu kalau kata Arifin teater Indonesia bukan barat di timur, lalu hubungannya sama obsesi trilogi yang dia ini juga nggak tahu, saya belum melihat, saya belum membaca statement Arifin tentang trilogi dia dari interogasi 1 sampai 3. Kalau udah trilogi ini saya ingat lagi dengan naskah-naskah Yunani, naskah-naskah lama yang kurang lebih ya saya pikir dari barat gitu ya. Kalau ini bertentangan saya pikir. Jadi ada yang saya perlu khususnya dari Pak Sapardi ya tentang
tarikan dari semu tanpa dasar yang sepertinya sangat eksistensialis dan individual gitu sampai ke interogasi dia lagi kerja di Pulau Gadung yang sangat sosial dan kritis sosial seperti itu. Nah, jadi itu yang saya pikir 3 pertanyaan buat kedua pembicara. Terima kasih. Saya catat ya. Silakan penanya kedua. Jangan terlalu banyak ya pertanyaannya. Enggak, Kalau 3 saya kali 3 itu 9 itu. satu aja. Ya, selamat sore. Nama saya Sahlan Bahui. Begini, saya membaca penelitian Ben John terhadap Putu Wijaya, gitu ya. Dari seluruh karya-karya Putu Wijaya, mulai dari dia dari Bali bermigrasi ke Jogja, lalu ke Jakarta, lalu berubah-ubah karya-karyanya, gitu ya. Temanya berubah menjadi tampak tidak terlihat Balinya, gitu. Tapi dia, menurut Ben John penelitiannya, sebenarnya karya-karya dia walaupun bermigrasi terus-menerus, dia tidak pernah menghilangkan kebaliannya dalam karya-karyanya. Nah, saya ingin menanyakan apakah kebudayaan dominan apa yang mempengaruhi Arifin ini? Apakah dia juga tetap mengusung, misalnya apakah kebudayaan Jawa yang mendominasi Arifin ini sehingga karya di Jogja terus ke Jakarta juga dia kesulitan menghilangkan itu ya, identifikasi terhadap kejawaannya atau kebudayaan mana? Karena begini, akhirnya saya melihat dalam Hella Teater ini tiba-tiba ada kecenderungan semua kok yang merepresentasikan ini yang dominan Jawa gitu ya. Apakah ada hubungan ke sana juga gitu ya? Kebudayaan Jawa di Arifin lalu direpresentasikan oleh komunitas yang hidup di kebudayaan dominan Jawa juga gitu ya. Hampir seluruhnya kecuali dari IKJ. Saya kira itu. Silakan penanya ketiga. Jawa yang mana? Ada penanya ketiga di tengah tadi. Yuk. Terima kasih. Nama saya Agung. Saya mau tanya simpel aja sebenarnya. Selain Arifin C. Nur, setelahnya apakah ada penulis naskah yang memang menggunakan model seperti Arifin C. Nur gitu? Yang dia hanya tadi sebenarnya menarik ketika membedakan antara naskah yang terbuka dan tertutup. Apakah perkembangan itu kemudian diikuti oleh generasi setelahnya atau seperti apa gitu perkembangannya di Indonesia, teater mana aja yang menggunakan model naskah terbuka gitu, sampai sekarang ya. Karena menarik juga tadi sempat dibahas mengenai misalkan anak-anak muda yang kemudian menggunakan berbagai macam pendekatan untuk mementaskan teater. Itu kan sebenarnya sesuatu hal yang sebenarnya mungkin kalau naskahnya benar-benar terbuka gitu. Kalau naskahnya tertutup, ya sudah nggak bisa misalkan digunakan pendekatan lain. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan untuk dua pembicara. Thank you. Saya berikan kesempatan pertama untuk Pak Sapardi dulu, Pak. Ini cukup banyak, Pak. Apa hubungan Arifin dengan Brecht? Berat sekali pertanyaannya. Maksudnya itu Verfremdungseffekt dari Brecht itu kan? Ya saya nggak tahu lah, saya mencoba. Mati. Saya itu menemukan Brecht dalam teater itu ketika nonton Punya Gunawan itu yang apa namanya? Yang di Geraha Bakti Budaya itu yang pakai macam-macam itu loh. Siapa? Apa namanya? Tan Malaka. Yes. Ya itu Brecht itu, Gunawan jadi Brecht di situ. Ya, menolak ini mau begini kita pompahan sedikit dikacau, pompam di sini dipukul gitu sehingga akhirnya kita ini maunya kemana? Tapi itu teori Brecht. Jadi
Dia mengatakan kalau kita itu sudah terlibat dalam apa yang tonton, kita kehilangan sikap kritis. Oleh karena itu kita harus potong terus. Sehingga akhirnya kita bertanya, apa sih gitu. Nah itu yang dilaksanakan oleh Gunawan. Dan bagus sekali, berhasil gitu. Nah kemudian apa lagi? Oh bukannya, nggak ada, Arifin nggak ada. Arifin nggak mengusahakan itu. Arifin menyampaikan yang menurut saya naskahnya dari awal sampai akhir. Mungkin yang awal-awal tidak ya, tapi setelah dia pindah ke Jakarta dan bergaul dengan teman-teman di Taman Majuk itu ada usaha untuk mengungkapkan, menyampaikan sesuatu lewat atmosfer, lewat suasana. Itu saja, nggak ada lain. Kalau orang mengatakan ini protes sosial terus, ya sudah jelas itu bukan itu. Gampang sekali mengatakan tokoh-tokohnya aja kayak begitu, tokohnya seorang sengsara semua kok. Jadi nggak usah dibaca juga ada kelihatan. Tapi bagaimana Arifin menyampaikan itu, saya kira, apakah itu diterima sebagai sesuatu yang menjadikan atau protes apa itu adalah lewat usaha dia yang mati-matian, lewat kemampuannya berpuisi itu untuk menyampaikan suasana, dan itu saya kira penting sekali. Jadi itu yang saya kira kalau mau dicari kaitannya ke Brecht, Arifin itu tidak ada. Bahkan ketika Haryanti Arno itu mementaskan Brecht pun, kita terlibat semua, kita ketawa semua. Kita terlibat dalam ceritanya sih yang di panggung itu. Brecht tidak pernah begitu. Nah, kalau kita baca Brecht itu kita di teror terus, bahwa begini baru maju pemahamannya, potong lagi, baru maju. Oleh karena itu di dalam teater Brecht apa saja dipakai, apa slide, apa puisi, apa muncul gitu. Jadi nggak ada, kadang-kadang nggak ada kaitannya. Tiba-tiba ada orang nyanyi, apa hubungannya gitu. Jadi justru Brecht itu motong-motong kausalitas dan segala macam dengan sebagai upaya untuk menahan kita supaya kita jangan terlibat, supaya kita jangan paham gitu. So, kalau paham ya sudah, habis ceritanya gitu. Kita tidak punya daya kritis lagi. Itu Brecht yang menurut teori Verfremdungseffekt tadi ya. Terus apa lagi? Ada satu lagi saya carikan aja ya. Sip. Saya nggak begitu mengerti pertanyaannya. Apakah ada perkembangan dari sumur tanpa dasar menuju KPKP, dan apakah itu hubungannya dengan konsep Arifin bahwa teater Indonesia bukan teater Barat di Timur? Ya. Aku nggak paham juga bahwa teater Barat di Timur itu apa contohnya. Tapi begini loh kira-kira. Kita ini terus terang saja kita terpengaruh oleh teater Barat, namanya aja teater drama, kita nggak punya istilah itu kan, jadi kita ikut sana. Tapi menurut teori, dan saya kira teori itu harus kita pertimbangkan, kalau ada sesuatu yang namanya globalisasi itu, maka tentu ada acara, ada usaha habis-habisan untuk menjadi lokalisasi, bukan lokalisasi doi, bukan. Artinya untuk menjadi lokal. Ini yang terjadi. Setiap kali orang mengatakan, ya sekarang Arifin sudah menjadi lokal lagi. Itu Putu Wijaya dari lokal. Ini kan sebenarnya klise. Ya mesti begitu kejadiannya. Seperti orang bicara mengenai hegemoni, selalu ada yang anti hegemoni di bawah kan, mau naik ke atas. Itu selalu, itu udah teori umum sekali gitu. Jadi kalau kita melihat Arifin dengan cara itu adalah salah satu pengejawatan dari suatu proses yang memang sangat wajar. Kalau ada sesuatu yang dari luar, maka ada yang dari dalam ini yang sudah menjadi miliknya sendiri itu muncul, dan itu mewarnai drama-drama Arifin. Itulah yang menyebabkan drama Arifin itu aneh, karena dia itu maunya macam-macam, tapi yang disampaikan itu adalah suasana lagi. Kalau ini tidak bisa ditangkap, ya susah memutaskan punya Arifin. Itu drama suasana kok, itu drama puisi kok. Di barat kita mengenal verse play. Ini terjemahan saya. Punya T.S. Eliot itu verse play yang paling bagus. Ini bisa. Ini bahan skripsi saya S1 ya.
waktu tahun 64 dulu ya. First play itu semacam kalau Anda membaca ini tahu maksud saya tahu, oh begitu toh gitu. Ya, jadi Arifin itu seperti ini, itu apa? Ini penting sekali. Ya. Dan lebih penting lagi adalah bahwa orang-orang seperti Arifin ini telah menunjukkan niat yang sangat amat bagusnya, telah membongkar situasi teater kita yang saya menyebutnya sebagai teater ketoprak, teater yang tanpa naskah gitu loh. Kan ketoprak itu tanpa naskah, ketoprak, lenong, macam itu sudah ribuan tahun kita tidak punya naskah. Bayangin, sejak naskah-naskah pertama Jawa yang sudah 2000 tahun yang lalu itu, kita tidak punya naskah teater, kita punya naskah macam-macam. Tapi orang Barat, naskah tertulis pertama dalam karya sastra adalah teater yang ditulis oleh namanya Sophocles segala macam itu. Jadi mereka sebelum main itu baca naskah. Nah kita nggak karpe dewe pencilaan di panggung itu. Nah ini Arifin itu berjasa besar di situ. Ya. Rendra menyebut di sini di dalam salah satu karangan saya mengenai Rendra dari situ. Dia mengatakan teater naskah, dia bilang gitu. Pakai naskah. Kalau udah ada naskah maka harus ada kritik. Dan tanpa kritik teater nggak jalan, itu kata Rendra. Saya setuju sekali. Jadi dengan demikian maka gejala yang muncul sesudah itu adalah usaha yang habis-habisan. Setelah sekian puluh tahun kita hanya barangkali menghasilkan berapa 20-30 naskah ya, seperti yang saya tulis dalam buku saya, makanya baca ya. Itu saya sudah tahun 70-an itu Anda lihat banyak sekali naskah. Nah, ini penting sekali dan ini harus didorong terus. Bagaimana caranya saya nggak tahu ya. Tapi dengan adanya itu akan kelihatan bagaimana yang namanya global ini masuk dan kemudian bukan dilawan ya, dipelintir jadi baru gitu ya. Saya selalu bicara panjang lebar dalam buku saya yang sangat amat bagus, saudara harus beli, namanya Alih Wahana ya. Saya bilang memang begitu, kebetulan kita gitu. Kalau ada pengaruh dari luar dipelintir jadikan milik kita sendiri gitu loh. Wayang apa segala macam itu cuma begitu ya. Oke, apalagi yang terakhir mungkin ini sudah terjawab. Tadi ini juga menjawab artinya hubungan Arifin dengan kebudayaan Jawa ya, kebudayaan asal. Yang terakhir naskah-naskah setelah Arifin apakah Mas Sapardi mengamati? Loh, iya, maksud saya ya bagaimana itu? Norka tadi udah disebut. Ladi makanya baca sini, halo. Saya tidak susah-susah sejak tahun 74, 75, 76 saya itu nulis terus loh. Saya nulis loh. Mana ada juri mau nulis, juri lain nggak mau nulis, suruh saya yang suruh nulis. Nah, terima kasih jadi buku akhirnya gitu. Ya, jadi setelah itu memang banyak sekali orang nulis, banyak sekali dan saya kira. Tapi kemudian terhenti dengan masalah-masalah dulu tahun 70-an itu kan tadi dikatakan oleh Nirwan juga, IKJ itu suasananya agak berbeda dengan sekarang. Gitu kan, jadi orang bahkan saya tahu betul Arifin itu menulis naskah itu tidak hanya di rumah itu, tapi dia bawa latihan di teater kecil teater arena apa gitu ya di situ, terus dia pedetang-pedetang gitu, oh salah diubah lagi naskahnya gitu, oh salah diubah lagi gitu. Jadi proses penciptaan teater itu naskah itu tidak hanya di rumah tapi juga di panggung ketika dia latihan gitu. Nah ini kan penting sekali, ini menunjukkan satu gejala yang baru sama sekali, yang tidak ada pada zaman Pujangga Baru, tidak ada pada zamannya ini, pokoknya di sini ada semua ya, itu zaman tahun itu ada semua. Jadi yang lain-lainnya itu misalnya seperti naskah-naskah yang dicetak zaman Jepang, kemudian zaman kemerdekaan dan zaman tahun 50-an 70-an itu, 50-an 60-an itu tidak begitu cara menciptakannya. Nah, sedangkan Putu sama sama Arifin dan mungkin yang lain-lain yang muda-muda itu begitu. Mereka menciptakan itu tidak hanya menulis, tapi mereka menulis berdasarkan pada apa yang mereka lakukan juga. Ini sesuatu yang menarik sekali, yang sama sekali berbeda dengan ada yang terjadi di Yunani 3000 tahun yang lalu. Karena mereka nggak ada begitu, mereka nulis. Kenapa mereka menulis? Karena ada lomba drama setiap tahun di Yunani. Sehingga muncullah naskah-naskah yang sampai sekarang masih kita
puja-puja itu yang karangan Sophocles segala macam itu. Naskah yang sangat rapi gitu. Yang sangat rapi yang kemudian menjadikan orang-orang barat berteori mengenai teater itu sebenarnya apa sih? Jadi begini, terus begini, turun, begini, itu teater. Itu kan Sophocles, gitu. Itu kan Aristophanes gitu. Nah, yang kemudian lagi enggak ada boleh ada segala macam itu lain sama sekali. Apa memperlakukan teks sebagai itu. Satu lagi yang saya tidak ingin mengoreksi, tapi menurut saya yang namanya benda budaya yang tertutup itu yang tidak bisa diubah. Yang terbuka itu masih selalu berubah-ubah. Jadi teks Arifin itu tertutup. Yang manapun namanya tertutup. Karena nggak bisa diubah, kita nggak boleh mengubah. Nah, kalau sudah dipentaskan, kita boleh mengubah. Jadi pentasan satu dan yang lain itu bisa berbeda-beda. Itu terbuka namanya. Jadi satu pementasan itu terbuka karena itu bisa ditiru oleh yang lain lagi. Yang lain lagi begitu maksudnya. Ya, jadi itu konsep terbuka dan tertutup dalam teks budaya itu saya kira. Yes. Ya, mungkin Yudi menjawab dari yang terakhir Yud, soal bagaimana pernaskahan itu berlaku setelah teater generasinya Arifin. Ada beberapa contoh ya, teater Garasi, teater Sae dengan Budi Otong, itu memang agak lain perlakuannya terhadap naskah. Mereka, silakan Yud. Terus maju ke nomor 1 untuk antara hubungan antara Brecht dan Arifin itu tadi. Ya, saya pernah mendapatkan naskah pertunjukan yang ditulis Afrizal untuk teater saya gitu. Kalau nggak salah yang 12 menit pokoknya yang ada pidatonya Soekarno segala gitu. Ketika saya nonton pertunjukannya yaitu saya kan nggak melihat satu keruntutan ya, satu hal yang runtut gitu. Juga mungkin juga suasana lebih suasana daripada misalnya cerita. Dari yang saya lihat di teks-teks pertunjukan yang ditulis Afrizal Malna untuk teater saya itu bentuknya kan kayak kolase ya. Jadi kadang-kadang dia ambil teks dari luar, dari koran, dari pidato gitu, dan dijajarkan dengan misalnya yang dia tulis sendiri gitu. Dan dugaan saya, karena saya tidak tahu prosesnya gitu ya, bagaimana pertunjukan teater saya dibikin. Dugaan saya teks itu juga berkembang atau ditulis bersama proses penciptaannya. Sebagaimana mungkin Arifin dan Putu yang tadi Pak Sapari bilang gitu. Jadi ditulis dulu terus tapi juga dia berkembang bersama latihan gitu. Begitu juga di teksnya Afrizal Malna dugaan saya demikian. Pun hal yang sama terjadi pada beberapa nomor pertunjukan Garasi gitu. Di Waktu Batu terutama. Jadi saya mengundang 3 penulis untuk menulis apapun yang mereka ingin tulis atas isu atau tema yang kepingin kami bikin jadi pertunjukan gitu. Itu jadi kalau mereka menulis sendiri-sendiri kemudian dikumpulkan, kami bertemu diskusi kemudian ini kenapa menulis seperti ini gitu, apa alasan-alasannya, apa maksudnya gitu. Dan kemudian sebagai sutradara yang juga moderator penulis, saya memilih beberapa teks. Setelah saya memilih teks-teks hasil 3 penulis itu, saya lontarkan ke aktor dan seniman lain yang terlibat di dalam latihan. Penulis hadir di latihan dan kemudian karena mungkin mendapatkan pantulan dari latihan ya atas teks yang ditulis, mereka kemudian menulis ulang, merevisi atau bikin teks yang lain. Prosesnya terus-menerus seperti itu sampai pada satu titik tertentu kami bersama-sama berdiskusi, oke, berarti susunan teksnya demikian. Yang menarik dari proses Waktu Batu, 3 penulis itu pernah menulis dengan teknik, penulis itu Gunawan Marianto, Ugoran Prasad, dan Andre Nur Latif. Jadi pernah mereka menulis dengan teknik, Gunawan Marianto menulis 1 paragraf, diteruskan oleh Ugo, dan kemudian dituliskan oleh Andre. Terus seperti itu gitu. Itu juga pernah mereka lakukan. Nah, tetapi semua hasil teks yang yang tercipta dari 3 penulis itu selalu dicobakan di latihan gitu. Dan kemudian
hasil percobaan-percobaan di latihan lah, itulah yang kemudian saya susun menjadi struktur pertunjukan atau kemudian juga struktur teks. Sementara di Jejalan, mungkin pertunjukan Jejalan teater garasi itu seperti yang disebut Pak Sapardi, teater ketoprak, karena nggak ada naskahnya gitu. Karena berdasarkan observasi masing-masing orang, dan hasil observasi masing-masing orang itu dibawa ke latihan, termasuk benda ya, hasil itu termasuk benda temuan gitu, dibawa ke latihan, disuruh cerita kenapa benda itu menarik, apa hubungannya dengan temanya, gitu, dan habis itu kemudian ada improvisasi bersama. Nah, buat saya di pertunjukan Jejalan itu seluruh orang menulis teks pertunjukan gitu. Jadi si aktor, si musik, si visual artis yang terlibat itu menulis teks pertunjukan. Yang setelah strukturnya stabil ya jadi satu pertunjukan, sebenarnya bisa ditulis sebagai satu naskah. Itu yang kemudian dilakukan oleh Gunawan Marianto untuk pertunjukan tubuh ketiga yang di sini. Jadi prosesnya sama seperti Jejalan, tetapi setelah pertunjukan jadi, Gunawan Marianto menuliskan hampir seperti mendeskripsikan seluruh peristiwa yang terjadi dan itu jadi naskah lakon gitu. Yang di tubuh ketiga di Black Box Salihara. Nah, itu yang saya tahu dan tentang naskah ya, setelah Arifin ya. Saya tidak tahu yang lain, jadi sekali lagi saya cuma sutradara teater, saya bukan peneliti drama, dan mulai besok saya akan menulis buku teater gitu, sehingga kalau diskusi saya bisa jawab kayak Pak Sapardi. Di sini ada semua nih. Untuk Arifin dan Brecht, saya nggak tahu. Apa hubungan Arifin dan Brecht? Ya, tetapi sebagai sutradara lah, saya kok ngelihat naskah Arifin itu ya ada Brecht-nya, ada Stanislavski-nya, ada juga kalau ini saya merasa benar bahwa keinginan Mas Arifin untuk mengolah seni tradisi gitu kayak Mas Res gitu, atau struktur pertunjukan atau bagaimana mereka menyikapi ruang itu terlihat betul di naskahnya paling tidak gitu. Jadi kayak ada semua gitu. Dan saya sih nggak terlalu pusing dengan itu karena saya bukan peneliti ya. Jadi saya tidak tahu. Tetapi tentang Brecht ini juga saya pernah baca beberapa artikel gitu tentang Brecht itu. Dan ada satu hal yang menarik gitu loh. Salah satu aktornya Brecht yang paling terkenal kan istrinya. Siapa tadi Mas? Helen Weigel gitu. Dan ada beberapa identifikasi, justru Helen Weigel sebagai aktris itu, sebagai aktor itu intens banget di panggung. Gitu. Di aktor-aktor yang sangat intens gitu. Bahkan ada satu teknik yang lumayan terkenal disebut silent scream itu hadir dari permainannya si Helen Weigel ini. Gitu. Seringkali kan menafsir Brecht itu sebagai misalnya apa ya, sampakannya cara bermain teman-teman teater gandrik Brechtian gitu, misalnya gitu. Kita dengan mudah mengasosiasikan, tapi saya nggak tahu lah apakah benar gitu bahwa teorinya adalah pengasingan gitu, menolak ilusi sehingga orang nggak kritis gitu kan, penonton jadi tidak kritis kalau yang hadir di panggung adalah sepenuhnya ilusif gitu. Iya gitu, tapi perwujudannya gimana saya nggak paham, dan apakah berhubungan dengan Arifin Senior mungkin Mbak Yayang yang lebih bisa cerita juga. Ya, yang lain apa ya Mas? Saya kira udah terjawab. Ya, terima kasih. Mas Sapardi, silakan Mas. Tadi ada tambahan. Oh, enggak, itu masalah bahwa naskah itu kemudian diciptakan kembali setelah ada peristiwa di panggung itu biasa, itu bukan masalah yang aneh, karena beberapa naskah Tennessee Williams, naskah drama itu yang kita baca sudah jadi itu sebenarnya adalah naskah yang sudah direvisi ketika drama itu mau dipentaskan oleh seorang sutradara besar namanya Elia Kazan itu. Ya, dari Elia Kazan itu mementaskan dan ini dibaca begini, ini dibaca begitu, ini dibaca begini, menjadi bahan baru. Jadi dengan demikian menurut keduanya Tennessee Williams dan Elia Kazan itu naskah yang baru ini adalah naskah yang paling bisa masuk ke panggung lebih mudah daripada yang Niko-Niko sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, ada lagi? Saya kira pertanyaan. King, 2, ada lagi? 2 orang. Ya, oke, Andi Sirwahyudi dan King Ginanjar. Silakan. Selamat sore. Nama saya Andi dari Jogja.
Selamat sore Mas Yudi. Saya mengenal Arifin Senior tidak. Selamat sore Pak Sapardi, Mas Nirwan Dewanto. Saya mengenal Arifin Senior sayangnya tidak dari teater, tapi ya itu waktu kecil saya membaca Arifin Senior di film G30S itu. Dan saya waktu remaja mengatakan bahwa Arifin adalah sutradara yang jahat dan pembohong. Karena waktu kecil teman-teman saya dan saya sehabis nonton itu tidak bisa tidur dan menangis. Dan ibu saya kalau saya nggak mau makan, tak tonton KPKI meneh gitu. Dan itu jahat sekali. Dan setelah besar saya juga menelusuri lagi, selain jahat juga lucu. Akrobat ide-idenya dan cara mengerjain tokoh-tokoh gitu. Karena tokoh Aidit yang sebenarnya imut-imut itu jadi serem gitu. Saya berjumpa lagi ketika saya remaja, saya menggarap kisah cinta dan lain-lain itu sebagai syarat bahwa saya mendekati lawan jenis saya dan harus menggarap itu. Kalau dia tertarik berarti bagus gitu. Ternyata saya dipusingkan lagi, ini Arifin Senior lagi gitu. Dan lagi terus kemudian di sini saya pusing lagi dengan naskah kocak-kaciknya. Saya menggarap itu dengan teman-teman ya melebihi Godot saya rasa. Saya menggarap pertama pantomim menggarap Godot itu tidak seberat ini dan keren. Yang di sini melelahkan sekali, saya membaca berkali-kali dan tidak juga paham, dan beberapa hal cukup menarik di situ. Dan pertanyaan saya pertama ke Pak Sapardi, perbedaan sudut pandang Arifin Senior dari estetika di teater dan di film apa sih Mas Pak Sapardi gitu? Perbedaannya gitu. Terus Mas Yudi Ahmad Tajudin, satu, sejauh mana kontribusi Arifin Senior di dalam dunia seni teater di Indonesia? Gitu. Sejauh mana yang? Terima kasih. Itu sudah dijawab dari tadi, Mas. Loh, sampean citas melebu ya? Iya. Oh, pementasan maksudnya. Seni pentas, iya. Oke. Iya. Ya, pertanyaan kedua. Nama saya Ging dari Jakarta, asal Bandung, Cimahi. Saya ya mengenai beberapa hal yang disebutkan oleh Pak Sapardi itu tentang ya karya-karya Arifin yang sangat puitis dan juga menempatkannya bersama Putu dan Rendra dan lain-lain. Nah, cukup lama saya berpendapat bahwa saya ingin mendapatkan tanggapan soal ini ya. Cukup lama saya berpendapat bahwa Arifin sebetulnya satu-satunya dramawan Indonesia yang betul-betul memperlakukan atau menulis lakon, yang pembaharu teater dalam arti betul-betul menulis lakon. Sedangkan misalnya karena saya selalu kesulitan untuk melihat kekuatan pada karya-karya Rendra atau karya Putu Wijaya, kecuali kalau dia ada di pentas. Sebetulnya pada Putu Wijaya yang lebih kuat kalau di pentas, Rendra pun, terutama karena saya nontonnya belakangan, sulit menemukan, menurut saya sudah terlalu biasa. Dan saya curiga bahwa Rendra menjadi besar lebih karena pada saat itu memang tidak ada yang lain. Dan dia terutama pada situasinya, pada perlawanannya yang membuatnya menjadi begitu menonjol. Pada Arifin kita melihat ada kekuatan kata-kata, peristiwa, plot, penceritaan dan sebagainya. Sesuatu yang tidak ditemukan susah saya menemukannya pada Rendra dan Putu Wijaya itu. Rendra sangat hitam putih, misalnya Putu Wijaya itu nggak ada tokoh gitu, dan sebagainya.
bagaimana bagaimana pendapat Anda tentang ini, Mas? Jangan-jangan saya keliru melihatnya. Lainnya yang disampaikan Yudi bahwa teater belakangan, teater sesudah Arifin itu tidak punya masalah dengan tradisi dan sebagainya, tidak punya masalah dengan pencarian identitas dan sebagainya. Apakah bukan karena, mungkin ini diskusi keluar dari topik Arifin ya, apakah ini bukan karena misalnya berbeda dengan Arifin yang menemukan teaternya atau mengembangkan teaternya melalui pengalaman-pengalaman lain dengan kesenian-kesenian lain, sementara pada sutradara-sutradara atau penulis-penulis lakon yang lebih baru, mereka bukan penonton misalnya wayang atau ketoprak atau apa sebagai bagian dari komunitas ketoprak itu atau wayang itu misalnya, lebih sebagai ya sudah jadi sutradara, kemudian menganggap bahwa teater atau ketoprak atau wayang atau banjet dan sebagainya harus ditengok sebagai bagian dari khasana kesenian kita, maka ditengok. Tapi sudah sebagai turis, gitu, ketimbang sebagai bagian dari komunitas itu. Sehingga perkembangan teaternya berbeda. Sehingga jangan-jangan Arifin jenis lakon seperti Arifin Senur tidak akan terulang. Karena mungkin sudah tidak ada orang dari penulis lakon atau dramawan baru, produk baru atau apa, yang hidup berdasarkan intensitas pergaulannya atau intensitas penghayatannya, keterlibatnya dengan teater, pertama dengan teater tradisional, kesenian-kesenian tradisional yang ya sebagaimana banyak disebutkan agraris tradisional dan sebagainya itu, tetapi juga kesenian-kesenian tradisional itu juga sudah makin lama akan sudah susah didefinisikan tradisionalnya lagi. Sudah sesuatu yang berbeda. Nah, mengenai Arifin Senur lagi, saya kembali ke Pak Sapardi. Saya mengenal Arifin Senur, atau Arifin Senur banyak dikenal dengan kapai-kapai, gitu, terutama dengan naskah-naskah puitis. Tetapi juga saya ingin agar dia juga, atau saya mengingatkan bahwa dia juga banyak orang berhutang budi pada dia, oleh misalnya naskah yang sebenarnya simple seperti Kasir Kita, Jazuli Kasir Kita, atau juga Prita Istri Kita. Selain misalnya yang akan dipetasan nanti malam, Sumur Tanpa Dasar yang mencoba mengeksplorasi tema-tema atau struktur pengadegan, struktur penceritaan yang agak lurus-lurus saja dengan kendati menggarap tema yang begitu rumit. Ya begitu kayaknya. Terima kasih. Sekarang Pak Sapardi lagi. Yang ketiga ada nggak? Enggak, cuma 2 orang kan? Setahu saya. Oke. Pertanyaan buat Pak Sapardi, apakah ada hubungan antara estetika teater Arifin dengan estetika filmnya dia? Ada atau tidak ada? Wah, saya tidak bisa menentukan karena saya tidak pernah atau belum pernah dan tidak tertarik untuk pernah nonton filmnya gitu. Ya, jadi saya tidak tahu. Oke. Langsung Pak Sapardi, pertanyaan Ginggi Nanjar tadi. Yaitu ya Mas Sapardi setuju tadi. Apa? Arifin lah yang betul-betul menulis naskah lakon dibandingkan dengan Rendra atau Putu. Saya sangat amat setuju sekali. Ya, bahkan sampai sekarang Mang Desa bilang ini naskah yang membuat saya itu merasa membaca naskah yang benar. Ya, yang namanya KPKP ini, Mas, betul. Ya, saya membaca naskah kalau ini enggak, nanti pamer lagi. Ya, saya sudah membaca 40 naskah drama sejak pertama diterbitkan di tahun 1902 sampai sekarang. Ya, itu hanya Arifin yang betul-betul mencoba membuat naskah, tidak aur-auran, tidak, tapi disusun baik-baik. Apakah itu namanya puisi apa tidak? Kemudian saya bilang itu namanya verse play. Drama puisi itu, begitu menyebutnya puisi boleh, drama boleh, karena di dalam khasana kesusastraan dunia kita kan sudah susah sekali dipisahkan semacam itu. Jadi kalau sudah punya Arifin itu, kita mempunyai kebebasan yang luar biasa karena berbeda dengan first play yang pernah saya baca,
Ya, di Inggris misalnya itu Arifin tidak begitu tertarik pada yang namanya kausalitas. Ini menyebabkan ini menyebabkan ini menyebabkan ini. Salah satu ciri yang sangat menonjol pada naskah Arifin adalah di naskahnya itu bisa menjadi ya seperti fragmen apa istilah lainnya untuk fragmen apa? Babak mosaik bukan. Ada kan bukan apa namanya? Oh, goblok lupa sendiri. Ya. Episode punya Arifin itu adalah episodik. Episode satu sama lain tidak usah berkaitan menurut kausalitas, nggak usah untuk apa gitu. Arifin berpendapat begitu, sehingga seandainya kita menjelaskan apa namanya KPKP itu yang dulu juga boleh, yang tadi garis ke belakang nggak ada masalah, terserah pada kita. Lah itu justru dikerjakan oleh Arifin dengan tentu dengan kesadaran yang tinggi sebagai penyair maupun sebagai pekerja panggung, sehingga dia memberikan kesempatan pada kita sebenarnya. Misalnya dialog antara Mak dan Dudu, ini dialog antara Bulan segala macam tadi, itu dibolak-balik kan nggak apa-apa. Oh, nggak ada urutannya. Ini tidak menyebabkan ini tidak menyebabkan ini, tidak sama sekali. Jadi kalau dibolak-balik, yang pokoknya kan bahkan setelah terakhir kembali lagi ke awal, loh piye. Kan berarti nggak ada itu kan seperti siklus begitu. Dan itu indah sekali bagi saya kalau membaca itu. Ya, naskah lain ditulis oleh Muting Hupus ya, oleh B. Sularto, oleh siapapun juga, bahkan oleh siapa namanya zaman Jepang itu si siapa? Usmar Ismail, sama semuanya beriman pada plot, beriman pada penokohan. Arifin enggak. Arifin itu murtad dalam soal ini. Arifin ini murtad. Jadi dari soal ini Arifin itu menciptakan sejenis kesenian yang namanya kita menyebutnya drama ya, yang berbeda dengan yang punya Sophocles, berbeda dengan punya Shakespeare, berbeda dengan punya seperti yang saya terjemahkan itu, tapi yang bumbunya itu macam-macam karena pengetahuan dia banyak sekali. Ini yang dan menurut ini yang terakhir yang saya sampaikan, semua kemampuannya sebagai penyair itu yang tidak bisa dia salurkan sebaik-baiknya dalam puisinya, semuanya masuk ke dalam drama yang ini. Itu yang bagi saya itu menyebabkan drama seperti KPKP ya, itu luar biasa ya. Cobalah baca, jangan membayangkan dipentaskan, baca saja, baca ya. Itu nama-nama itu semua lambang itu, namanya Tanjidor, namanya Abu, namanya bulan bergoyang-goyang, namanya pasukan bulan segala macam. Opo janjane itu opo itu. Nah itu dia Arifin tidak mikir itu nanti kalau dibangun seperti apa bentuknya gitu. Dia nggak mikir itu, nggak pernah. Ya, dia tidak seperti tadi saya kata, tidak beriman pada tokoh-tokoh, enggak. Waktu itu namanya diganti juga boleh. Gitu loh kira-kira kalau di panggung. Tapi kalau di situ kalau dirusak ya salah wong, yang namanya bulan, yang satu yang kelam. Ini ayal-ayalan, yang bulan sama yang kelam ini ayal-ayalan. Nah kalau di panggung kita mana tahu bahwa itu bulan itu yang kelam, kan nggak tahu. Ini loh masalahnya. Ini masalah pementasan sebuah naskah drama. Jadi ketika kita membaca kita tahu namanya siapa. Begitu di panggung masa bilang saya kelam ngomong, saya bulan ngomong, sontoloyo namanya. Bagaimana dengan naskah-naskah Arifin yang lebih lama seperti Semutan pada Iya. Iya, itu yang kecil-kecil itu tadi, berita istri kita, terus apa yang kecil-kecil. Itu kan luar biasa puitisnya juga. Meskipun tidak seintens yang ini betul-betul dia kerjakan betul. Yang lain dia berusaha ke situ, tapi keberhasilannya sebagai seorang penyair yang nulis naskah drama secara bagus ya di sini. Di apa namanya? Di KPKP itu. Saya mula-mula ragu-ragu apa dia mengikuti putu, semua judul putu itu kan satu, bong, dor, dah, bubeh gitu. Nah, kalau Arifin KPKP, kocak kacik. Terus Mega lo kok dua gitu loh. Nah, tapi enggak ternyata umang-umang gitu lah. Ya, jadi mungkin dia bersaing dengan Putu Wijaya jalan.
Kalau Putu Wijaya cuma satu, saya dua gitu loh kira-kira itu. Oke, ya, sip. Makasih. Oke, Yud, masih ingat pertanyaannya? Ya, oke. Yang pertama dari Andi tadi ya, yang anak Jogja tadi itu. Apa sumbangan Arifin ke seni pertunjukan teater? Itu dulu Yud dijawab. Yud. Tadi yang dibahas naskahnya kata dia. Oh ya, sebenarnya gini, kalau saya baca sekarang ya naskahnya Arifin Sendor itu, terutama ya kapai-kapai ya, itu tuh seperti mengkodifikasikan atau membekukan, beku tidak dalam arti kemudian tidak bisa diotak-atik ya. Buat saya apa yang disebut sebagai atau apa yang saya bayangkan sebagai teater kontemporer. Artinya yang terus mencoba bergerak bertaut dengan kenyataan-kenyataannya dan struktur naskahnya atau struktur pertunjukannya tidak mematikan intensi itu gitu loh. Intensi komunikasi gitu. Di naskahnya Arifin gitu. Nah, kalau tentang paling tidak itu ya yang bisa saya sebut. Tetapi dari fenomena bahwa naskahnya Mas Arifin ini kan salah satu naskah yang paling banyak dipentaskan ya, kapai-kapai, mega-mega itu di kota-kota kecil itu saya sering dengar kerap sekali itu dipentaskan ya. Kapai-kapai itu artinya juga kalau kita ngomong kontribusi atau peran sejauh mana ya jelas lah segera terlihat. Dan saya kira bukan karena hanya itu yang tersedia, alternatifnya ada banyak yang lain gitu. Tetapi bahwa naskah-naskahnya Mas Arifin pada saat yang sama menawarkan satu gagasan teater yang bergerak itu loh, yang nggak statik gitu. Itu yang saya maksudkan tadi mungkin terbuka di lakonnya Mas Arifin gitu. Tentang Mas Arifin Sendor dan film G30 SPKI itu diskusinya yang lain lah. Tetapi satu hal ini juga mungkin menanggapi sedikit geng ya, bahwa Arifin itu satu-satunya sutradara yang menulis lakon ya di generasinya dibanding Rendra misalnya. Satu hal yang menurut saya penting ya, atau saya suka dari Arifin Sendor itu kan disiplin itu hadir ya. Disiplin dia sebagai penulis lakon, sebagai sutradara itu terasa, kelihatan gitu. Struktur naskahnya itu kan kuat sekali. Kalau dibandingkan dengan katakanlah naskah-naskahnya Mas Putu yang memang lebih kayak suasana terus menerus. Tetapi di naskahnya Mas Arifin itu kan kita ngelihat bahwa ada satu struktur gagasan yang dibagi-bagi dalam episode-episode misalnya, dan itu kuat sekali. Juga di naskah-naskah yang lebih sederhana. Begitupun di kalau saya sempat melihat beberapa filmnya ya, Taksi. Sayangnya saya tidak Suci Sang, aku nggak nonton kayaknya. Ya, oke. Itu buat saya bagaimana aktor-aktornya digarap gitu ya. Bagaimana kemudian pengadeganan peristiwa atau grouping, blocking dengan istilah-istilah itu terlihat betul bahwa dia menguasai disiplin penyutradaraan gitu. Itu terlihat gitu, dan saya kira itu kenapa naskah-naskah lakonnya Mas Arifin kemudian hadir kuat gitu ya, karena struktur naskahnya kuat gitu. Tetapi kalau cuma satu-satunya saya juga nggak setuju, karena dari Rendra buat saya ada Panembahan Reso. Itu struktur naskah dan itu juga sebagai naskah lakon menurut saya cukup kuat. Putu pertunjukan teater garasi yang pertama itu adalah naskahnya Mas Putu. Wah, Putu Wijaya. Jadi itu buat saya yang ditawarkan ya memang suasana yang terus bergerak mengalir gitu, dan seperti nggak ketemu mau kemana gitu. Jadi terus gitu. Tapi kalau kita ngomong struktur gagasan gitu, itu dibandingkan dengan naskahnya Mas Arifin itu lebih terlihat jelas di naskahnya Mas Arifin gitu. Tapi saya tidak membaca banyak juga naskahnya Mas Putu, jadi mungkin di bukunya Pak Sapardi itu ada juga itu. Yang terakhir. Ya. Oh, jarak yang terakhir tadi sih. Hubungan antara para pelaku teater dengan teater Nusantara yang lebih jauh daripada dengan
Arifin dan generasinya gitu, sehingga mereka tidak menganggap relevan bentuk-bentuk itu atau inspirasi dari bentuk itu. Ya tidak bisa tidak, saya harus bilang setuju tuh, karena memang buat saya pun melihatnya demikian gitu. Yang terjadi pada saya kan juga begitu. Saya tidak dekat dengan seni pertunjukan atau teater Nusantara, seni pertunjukan tradisi gitu. Berbeda dengan barangkali Mas Arifin gitu. Di awal-awal itu kan saya beneran di tulisan saya menyebut bahwa saya benar-benar ngelokro ketika bertemu dengan kenyataan kultural itu. Sementara teks-teks yang dihadir ya, esainya Rendra gitu, mempertimbangkan tradisi gitu. Terus menerus berbicara tentang dialognya dengan tradisi gitu. Saya sebagai sutradara yang tidak akrab dengan seni tradisi itu, terus jadi saya mau bikin apa kemudian kan gitu. Ketika saya membaca biografinya sedikit Rendra gitu, Rendra anak penari kalau nggak salah, keluarga keraton gitu, dia akrab dengan atau dia kerap nonton wayang, nonton ketoprak gitu. Arifin yang lahir dan tumbuh sampai remaja sampai sekolah menengah itu di Cirebon gitu, yang saya tahu, saya beberapa kali datang ke Cirebon atau Indramayu itu setiap Lebaran di tahun 80-an itu kan selalu festif ya, selalu karnivales gitu. Jadi iya, sementara saya gitu Tanjung Priuk gitu kan, terus sekolah gitu ya, jadi nggak dekat dengan itu. Dan saya kira pelaku-pelaku teater yang saya sebut tadi gitu itu memang tidak dekat dengan itu, sehingga kemudian ketegangannya dengan tradisi tentu saja jadi berbeda gitu. Tetapi saya juga tidak setuju ketika apakah kemudian estetika seperti yang kita baca, yang kita temukan di lakon-lakon Mas Arifin itu tidak akan muncul lagi. Salah satu yang berharga dari naskah lakon, dan saya juga setuju gini. Buat saya pertunjukan teater memang pertama mesti punya struktur, dan struktur itu kan terutama ada awalnya atau di banyak pertunjukan di naskah ya. Jadi naskah yang kuat, dramaturginya, struktur pengadeganannya itu akan menggiring pelakunya gitu untuk sampai pada gagasan teater yang kuat juga gitu. Tidak serta-merta tentu saja, artinya bisa. Nah, karena salah satunya naskah itu kan codified, sementara pertunjukan ditulis di angin loh, kalau katanya Peter Brook. Habis pentas, habis itu orang cuma tinggal kenangan kan gitu. Kalau sekarang sih barangkali ada videonya gitu ya, arsip video gitu. Tetapi karena dia tertulis, maka orang bisa membacanya lagi, bisa mendekatinya lagi, dan melakukan, kalau ada yang mau ya, ada yang sangat terinspirasi dengan naskah-naskahnya Mas Arifin gitu misalnya, melakukan studi yang intensif, atau bahkan gini, di akhir-akhir ini kan ada satu bukan tren ya, ada beberapa orang yang melakukan reenactment nih. Misalnya dari satu video di reenact, dimainkan sepersis mungkin gitu di dalam waktu yang berbeda gitu. Nah, jarak waktu itu sendiri dan pelakunya yang berbeda itu kan juga akan memunculkan diskusi ya, memunculkan hal-hal yang menarik untuk didiskusikan. Saya kira karena dia codified ya, karena dia terkodifikasi dengan cukup bagus, maka saya sih nggak khawatir ya, suatu saat gitu barangkali akan ada penulis lakon yang sangat terinspirasi dengan Mas Arifin dan akan menghasilkan naskah yang dengan kualitas yang sama kuatnya. Namanya Julie Taymor di New York. Oke, teman-teman, saya kira saya tidak akan menyimpulkan apapun ya. Semua Jangan. Kita sudahi diskusi ini sampai di sini. Tadi kita sudah melihat banyak sekali aspek-aspek sumbangan pemikiran maupun kekaryaan Arifin Zainur, dan malam ini kita akan menonton Sumur Tanpa Dasar oleh Teater Gardanala dengan sutradara Jonet Suretmoko. Silahkan teman-teman jam 8 nanti, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman, dan khususnya kepada Mas Sapardi Djoko Damono dan Yudi Ahmad Tajuddin yang telah tampil dengan sangat baik. Terima kasih.